Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, pencinta channel Pemuda Gaul Nusantara dan Pak Debut Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kerujukan dan keberkahan dalam hidup. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan tidak lupa bagi yang masih terlibat dengan urusan riba, semoga dimampukan untuk melunasi semua hutang-hutangnya dan dibebaskan dari jeratan dan belenggu riba. Dan tidak lupa juga semoga kita semua diberi tambahan rezeki yang halal dan baik nyata, dapat dibelanjakan dunia ini berkah sampai akhirat di segala penjuru yang Allah kehendaki dan dimudahkan ikhtiar kami. Dan tidak lupa juga semoga kita semua diberi kemampuan untuk mensyukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, kali ini saya mohon izin untuk buat konten suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari pengalaman-pengalaman dialog saya dengan goib-goib yang pernah saya datangkan, yaitu bercerita adanya hidup harus punya adab, punya akhlak. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa adab akhlak itu sesuatu perbuatan orang lain yang menyenangkan kita, entah dengan munduk-munduk, dengan nyium tangan, atau di depan jalannya berangkang, pokoknya seperti yang dibayangkan yang sampai terjadi itu. Tapi ternyata menurut sisi goib yang namanya adab akhlak bukanlah itu yang dimaksud, tetapi adab akhlak adalah kita beradab, kita berakhlak kepada Allah sebagai Sang Pencipta, yaitu dengan cara beribadah yang benar secara syariat maupun hakikat. Pengalaman nyata dengan belajar ibadah yang benar secara syariat maupun hakikat, otomatis adab kepada manusia jadi baik. Contoh, jadi bisa dipercaya, amanah, lemah lembut, itu otomatis akan kesampaian. Seperti yang dialami nyata pada rekan-rekan kami yang ada di Padepokan Gaul Nusantara ini. Contoh, teman-teman yang dulu berandalan, yang dulu nakal, ya suka maksiat, sholat males, nah itu ada yang mantuk-mantuk ya. Dengan belajar yang benar, sekarang otomatis diberi kemudahan. Ini kisah nyata. Kira-kira apa yang terjadi ketika dulu sebelum belajar Al-Husaini, adab akhlaknya buruk seperti itu, bahkan sama Tuhannya dia nggak beradab, nggak berakhlak, nggak mau nyembah. Tetapi setelah rutin belajar di Al-Husaini, dimudahkan semua. Kira-kira apa yang terjadi? Untuk itulah ini kisah nyata, kita konsep secara goibnya. Kali ini yang jadi lakon nih Pak Imron. Mana Pak Imron? Akhirnya mulai mau. Waalaikumsalam Pak Imron. Waalaikumsalam. Siapa Imron? Alhamdulillah sehat. Tambah tengah aja. Masih suka lihat gemoy-gemoy itu. Gemoy-gemoynya kamu gak lihat, tapi mereka yang dekat gitu ya. Aku tambah ganteng Mas gitu. Banyak banyak gangguan. Banyak gimana? Banyak yang mengganggu. Apa yang mengganggu? Si mbok-mbok di pekerjaan. Kalau dulu yang ganggu siapa? Dia apa kamu dulu? Ya saya dulu. Nah sekarang yang ganggu Mbok-mbok dulu. Mbok dulu. Pak Imron, terima kasih pengalaman nyata ya. Gini, kita cek kehidupan kita ini kan nggak lepas dari makhluk goib. Nah, bisakah Anda bercerita dulu ketika belum belajar amaliyah, bagaimana keadaan kamu orang Islam toh? Kan wajib sholat, wajib puasa Ramadan. Sebelum belajar amaliyah, apa yang terjadi pada kehidupan Anda Pak Imron? Silakan cerita. Ya, sebelum saya menjalani amaliyah ini, dulunya itu saya morat-marit kehidupan, ndak karuan, kesana kesini cari
solusi ndak ketemu-ketemu. Terus saya melihat kontennya di PG ini, saya merentek hati saya, kepengen belajar amaliyah ikut jalur beliau ini. Saya merenungi berbulan-bulan, saya menangis. Saya terus ke sini ikut belajar sama teman-teman ini. Alhamdulillah diterima. Itulah dulunya itu pikiran gak karuan, keluarga morat marit, terus rezeki itu cepet habis, gak coro Jawane pun ndak nyandal lah, Nggak nyendel terus. rasa gaduh-gaduh. Nah niku Pengalaman nyata itu Pak ya. Ya. Jadi pada intinya sebelum belajar di Al-Husain ini bergabung sama kami nih, secara kehidupan sama beragama pun amburadul. Ya. Mungkin sholat juga males. Puasa Ramadan ya kendang ya. Kendang. Yang narik kabel mesti oke. Sama nyawer oke. itu nyata Pak ya. Nyata. Jadi ya bukan samain aja, aku juga begitu dulu gitu loh. Nah, setelah belajar pelan-pelan, belajar sama-sama, sekarang perubahan sekarang alhamdulillah sholat rajin. Terus puasa Ramadan menjalani, kehidupan keluarga tenang. Saya rezeki juga lancar gitu Pak ya. Itu nyata ada perubahan. Ketika ada perubahan seperti itu, sampai tak omongi dengan teori kata-kata atau langsung pelaksana praktek? Langsung praktek itu menjalankan amaliyah. Langsung saya praktek, terus merasakan sendiri saya. Dampaknya langsung ya. Jadi bukan tak nasihati dengan kata-kata ini bahwa tidak sholat itu dosa. Dalilnya ini bukan begitu ya. Langsung praktek ya. Kalau mendirikan puasa Ramadan itu dosa, dalilnya ini itu bukan begitu ya. Bukan, langsung praktek. Jadi perubahan itu jelas. Jadi perubahan akhlak dari akhlak yang buruk jadi baik begitu ya. Nah, sekarang kita cek bagaimana sisi goibnya, sehingga dulu seperti itu watak perilaku Pak Imron, bukan sampean aja, aku juga begitu, sekarang jadi baik ya, diterima ya. Tak bangkitkannya siapa tahu masih sisanya. Goib yang tahu tentang adanya perubahan akhlak, perubahan adab yang Pak Imron ini sekarang itu punya ini bangkit, wallah bangkit, bisa bicara bahasa manusia. Kalau bohong tak potong-potong kamu. Ayo ngomong, kamu apa? Iblis. Wih, tanah ini kalau iblis atau blues? Iblis dari mana? Dulu saya menciptakan seorang jasad orang anak ini. Otomatis tersambung, suaranya jelas, nyambung, jangan gue hancur, wallah lancar. Ulangi, kamu iblis. Ya. Iblis dari mana tadi? Tercipta di jasad ini. Oh, dulu. Dulu. Iya, jangan marah dong. Kamu lapar? Lapar, kamu ungkap terus. Apa itu ungkap? Sudah melemah, kamu ungkap terus. Ungkap siapa? Kamu lapar? Ya lapar. Tak suguhilah sopan ini. Sukaan kamu muncul, wallah silakan. Aku mana kopiku? Mana kopiku? Aku jadi iri. Kamu rokok? Pak, gimana? Suwun Pak, lali aku, masya Allah. Suwun Pak Kim. Merokok enak? Rokok sendiri itu, bukan rokok saya. Ya, tahu saya. Kamu iblis. Asik iblis. Dari omongan kamu tadi, kamu sudah tercipta daripada perbuatan mas ini gitu. Kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Satu-satunya itu saya tercipta orang ini. Dulunya
suaramu kok pelan sekali begitu, yang keras dong. Saya gini. Oh, suara begitu. Jadi kamu dulu ya tercipta dari buat mas ini. Nah, ketika kamu masih dalam tubuhnya mas ini, apa sih buat mas ini dulu? Saya bisik-bisikin untuk senang-senang di jasad ini. Terus? Main perempuan, minum-minum, menggoda sekitar anak muda-muda yang di sekitarnya. Suruh maksiat, berpesta-pesta, menjauhi itu larangan-larangan yang Gusti Allah itu. Oh gitu. Saya yang bisik-bisikin. Kamu ya bisik-bisikin. Nah, saya sudah tercipta untuk mengelabui anak ini. Jadi pada gampangnya kamu ini iblis tercipta dari perbuatan mas ini sendiri gitu. Ya terus. Dulunya itu yang bisik-bisiknya. Sebelum saya tercipta itu mbah-mbah saya. Atas-atasan saya. Jadi saya tercipta ini. Terus kadang waktu itu suka maksiat, tidak males ibadah. Terus suka apa tadi mabuk-mabukan. Judi. Judinya gimana judinya? Suka itu. Dibilang manusia berolahraga itu, main tongkat itu. Apa? Biliar. Oh, biliar itu. Sampai jasad ini dimarahin. Siapa yang marahin? Keluarganya. Istrinya. Saya ketawa saja, jangan dihiraukan. Gitu. Jadi sampai terus malas pulang. Itu perbuatan bisik-bisikan saya. Waktu itu. Nah, sekarang ini, saat kamu sekarang ini ketemu saya, bagaimana keadaan saya mas ini sekarang? Saya minta ampun, saya lapar, saya tersiksa. Tadi kita kasih makan sudah itu. Dulu, sekarang ini kamu kasih makan. Dulunya itu lapar, saya keluar di jasad ini. Itu di sini itu muntah-muntah dia. Saya keluar. Saya nggak tahan di tubuh ini kepanasan, ikut keluar. Yang aku tanya, tadi kan mas ini hobinya maksiat seperti itu. Sekarang yang kamu lihat apa istri mas ini yang dilihat sekarang? Yang kamu lihat? Nggak bisa dilihat ini secara nggak bisa dilihat. Ya, sekarang perbuatannya apa secara manusia? Secara jasad manusia itu ibadah dia. Terus? Mengikuti ajaran-ajaran beliau. Beramaliyah. Itu kan yang dijalani. Terus dampak nyatanya? Dampak nyatanya itu keluarganya bersenang. Saya yang mengancam sekarang udah udah tak ikat dia, jangan takut. Ayo, udah hilang itu, diancam sama bosnya dia ternyata. Kenapa? Takut kamu? Cerita apa adanya. Siapa yang kamu? Assalamualaikum mas, kalau dia bohong diajar, kalau jujur baru dibantu, kalau bohong baru diajar dia. Dipagari, gak dilihat bos kamu ya. Kenapa? Jasad ini berkorban ibadah jasadnya. Kenapa? Tuh beribadah. Kenapa kamu gak boleh ngomong? Kenapa? Udah lihat kamu, udah lihat.
Dihidungi sudah. Ya makanya kalau bohong mau diajar kamu. Saya sebenarnya nggak bohong. Ayo. Syukur. Jangan Bukan batinnya, secara jasad saja. Sekarang dulu kalau hobi maksiat malah sholat, sekarang jadi rajin sholat. ya Itu cerita yang itu aja, jangan yang lain-lain. rajin ibadah, Terus, rajin bersedekah, ah, berbuat baik sama hmm, orang lain, hmm, tawadu sama hmm, apa yang diajarkan guru, bertawadu, hmm, lawan. hmm. Oh, Dampaknya keluarganya tentram, adem, hmm, senang, hmm, bergembira, tidak ada pikiran was-was, hmm. bergejolak, beban di pikirannya ada. Oh. Jadi kamu tahu itu. Terus gini, kalau menurut Tuhan iblis, yang namanya akhlak manusia itu yang benar bagaimana? Akhlak itu apakah ya munduk-munduk, terus jalan itu perangkap begitu? Bahkan bersujud, Itu ke akhlak namanya? ya, Itu akhlak namanya? Bohong kamu? salaman bertunduk-tunduk. Itu akhlak namanya? Nah, Itu nggak bohong? bahasa gebotan itu secara Jawa. Secara batinnya kayak apa? Perbuatan akhlaknya? Itu muncul karena sifat bagaimana secara batinnya? Itu yang kosong. Nah, kalau menurut galau gaib bagaimana orang berakhlak baik? Itu hatinya Hmm. uduk-uduk di jasadnya, tapi hatinya gelap. Oh, yang kayak gitu. Ya, Nah, sebenarnya bagaimana orang yang akhlaknya benar itu? akhlak benar itu beringatlah kepada yang disembah. Itu otomatis sudah tawadu sendiri. Hatinya itu lemah lembut. Itu otomatis. Kamu tahu dari mana? Yang sholat yang benar itu otomatis. Contoh nyata Mas ini begitu. Ya, ini contohnya jasad ini. Jadi akhlak sebenarnya itu adalah seperti itu. Ya, Ibadah ya benar secara bukannya bertunduk-tunduk sama orang. Itu secara jasad. Tapi jasad batinnya kosong gelap. Biar dipandang manusia ini kesopanannya ada. Itu yang kosong. Kosong. Ya benar ya bagaimana? Ulangi lagi. Yang betul itu ibadahnya yang betul. Apa yang disembah itu ingat yang disembah. Kalau kamu mengatakan ibadahnya yang benar, ingat disembah. Kalau aku bilang sebagai ibadah yang benar syariat hakikat, itu kalau kamu lihat zaman akhir zaman ini masih banyak orang seperti itu. 1001 itu. Maksudnya? Ya, beringat yang ada, yang disembah itu kalau sholat itu jarang-jarang. Kamu jangan ngarang loh. Ya, Sekarang ini baik di mana-mana banyak masjid loh. ya masjid itu buat Banyak orang beribadah loh. di alam gaib buat berteduh, Maksudnya? bukan buat ibadah. Maksudnya jasanya ibadah, hatinya kemana-mana. Oh, itu kamu lihat ya? Ya, Iblis tahu ya? tahu. Seneng dong kamu kalau begitu. Ya, saya teman-teman tugasnya bawa-bawaan saya itu. Kau punya Jin silumannya itu. Kau punya bawaan juga. Punya. Memang kamu. Aku udah punya apa-apa. Udut dulu. Rapat dulu. Kamu ngomong terus saya lupa. Kamu diinterogasi kok. Jadi kamu lihat itu bahwa akhlak yang benar itu sebenarnya adalah ibadah yang benar. Apa yang disembah, itu siapa yang disembah itu diingat. Terus Terus otomatis itu
akhlaknya sudah baik, otomatis. Oh, dengan beribadah yang benar, mengingat Tuhannya itu otomatis akan keluar akhlak yang baik gitu. Iya. Oh, jadi kalau begitu untuk berakhlak yang baik nggak bisa dipaksa kalau begitu. Harus pakai dokter nasihat nggak bisa. Kamu tahu itu iblis. Oh. Nah, ya terus yang terjadi pada Mas ini, tadi kamu mengatakan ahli maksiat berarti nggak berakhlak dong, kan gitu. Sekarang jadi berakhlak seperti ini ibadah yang menurut kamu benar, jika kamu kurus tadi itu, ikut siapa dia belajarnya? Ikut beliau, jalur beliau di alam gaib itu. Hmm. Sudah tahu beliau itu siapa. Yang jangan. Di alam gaib. Kalau di alam nyata kamu tahu siapa gelarnya? Jangan yang terakhir loh. Nggak tahu yang terakhir. Kalau di dunia kewalian sebagai apa gelarnya? Oh, wali kutub. Itu ada orangnya. Jadi Mas ini selaku manusia merubah perubahan akhlak dari dulu ahli maksiat sekarang jadi taat itu dengan cara wali kutub tadi itu. Kamu tahu? Itu ada. Masih hidup. Tapi banyak kan manusia sekarang wali kutub yang udah meninggal itu yang diikuti gimana ceritanya? Itu. Kan banyak itu. Nah, itu seolah-olah bisikan-bisikan seolah. Itu bisikan-bisikan saya. Oh, jadi bisikan golongan kamu kalau begitu. Berarti yang benar harus ikuti wali kutub yang masih hidup. Oh, itu ada masih. Ya benar kamu kalau ngomong. Terus di saat ini yang belajar mengikuti sang wali kutub itu sudah banyak sedikit. Banyak sekali. Di mana? Di mana? Contohnya? Contohnya ini di daerah sini. Kudus ini kota Kudus. Yang buat kamu kurus itu sekarang. Oh, dulu di pelosok-pelosok di sana, di luar Jawa itu banyak. Dulu. Maksudnya gimana maksudnya? Kamu ngomong tak tonjok kalau bohong kamu. Di luar Jawa itu banyak ikut jalur beliau. Luar Jawa mana? Di Kalimantan. Sudah ada. Ini yang baru ini di Pulau Dewata itu. Kamu tahu? Hanya manusia di Pulau Dewata itu ada. Kamu tahu? Ya baru ini aja. Oh, berarti belum banyak ikut beliau begitu. Enggak. Perubahan besar akan terjadi. Tahu dari mana kau perubahan bisa terjadi? Oh, sudah mulai bentuk nyata gitu ya? Ya udah, terima kasih. Kalau kamu iblis ya mau tak pulangkan apa? Tadi di mana kamu tadi bersama sini? Saya ikut atasan saya. Saya kan lapar. Lapar. Ya ikut atasan saya. Atasan kamu. Belum tugas saya. Tugasnya apa? Masih disembuhkan. Luka? Ya. Tugasnya apa nanti kamu? Ya menggoda manusia. Kalau tak langsung tak lempar gimana kamu? Jangan. Kenapa kok? Kembalikan asal semula. Yang nyuruh siapa? Suka-suka saya dong. Kamu. Gimana? Curang saja. Kok curang itu? Kamu kan udah keluar dari tugas ini gara-gara masih itu betul. Kamu udah keluar toh? Ya. Kalau kamu udah suruh pulang ke sana ya perintah aja, wallah, perintah terima dari beliau. Sekarang kamu ambil upah aja. Orang-orang yang masih maksiat, paham enggak? Paham. Itu diambili biar tobat nggak apa-apa. Terima kasih ya. Jadi Mas ini perubahan akhlak, jadi dulu ahli maksiat jadi baik gara-gara ikut tadi itu ya. Kamu nggak boleh marah. Itu hanya manusia untuk bertobat. Paham? Udah sana. Ada yang kamu ambil dari Mas ini ada nggak? Sudah nggak ada. Kunti-kunti yang banyak. Ya kunti bawa sekalian ya. Udah keluar, terima kasih. Satu lagi keluar. Selamat malam. Allah salah. Pengen muntah.
Ora ya. Pemirsa, demikian wis guyuyat. Ngono kejadi ngono juga kowe luweh kowe. Makanya gak bisa bohong si Alun ini itu. Sehat Pak? Ending itu nyata Pak Imron ya, ingatan. Tadi yang bangkit itu iblis yang dulu tercipta dari perbuatan maksiat sampean, tak integrasi. Jadi seperti itu pemirsa, kiranya dari obrolan saya tadi itu ternyata yang namanya akhlak baik itu bukan kondisi sifat munduk-munduk sama orang. Kalau jalan tuh berangkang, nampak sopan tuh bukan ternyata. Akhlak yang baik itu adalah ya tadi itu mengingat Tuhan Sang Pencipta ketika beribadah itu benar secara syariat maupun hakikat. Kalau itu benar dilaksanakan, ya insya Allah akan muncul sendirinya sifat cara dohir yang baik seperti yang dialami Pak Imron ini, juga insya Allah saya, juga teman-teman yang lain. Dan itu sampai dikatakan hanya yang menjalani dan melaksanakan yang merasakan. Kalau cuma cerita cuma jarene kan, makanya yang menjalani yang merasakan. Betul? Yang dulu ahli dari apa tadi? Geret kabel. Sampai mulai di keprok palu karo bojone. Ya betul. Sampai di main biliar dipani karo bojone. Nyata itu Pak ya. Nah, itu nyata. Sekarang udah nggak lagi. Insya Allah dengan pelan-pelan kita belajar bersama, dibersihkan rohani kita dengan cara akhirnya sholat pun diberi kemudahan ringan, nggak terpaksa. Puasa Ramadan juga alhamdulillah rutin. Dengan itu benar disanakan sifat-sifat sosial kemanusiaan juga berubah jadi baik. Jadi sayang, jadi mudah membantu, dakoh, dikasih amanah ya tanggung jawab betul-betul, tidak dikorupsi kan gitu. Begitu pemirsa. Jadi kira-kira begitulah kira-kira untuk perubahan akhlak manusia itu harus dilaksanakan secara nyata seperti apa yang diomongkan iblis tadi. Yang iblis itu tercipta dari maksiatnya Pak Imron. Ya, yang lain juga begitu manusia. Pemirsa, mudah-mudahan manfaat. Perjalanan manusia ini sudah ditentukan oleh Allah dan kita sebagai manusia di sini belajar ikhlas dan ridho menerimanya. Bagi yang sudah dapat hidayah sedikit, ada yang tanya ke saya, ada masjid enggak di sekitar ini, jadi hubungkan, silakan datangi, belajar bersama-sama. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kalau kita betul-betul belajar dengan benar, berdampak positif akan kita laksanakan seperti apa dirasakan oleh saya pribadi, oleh Pak Imron juga dan teman-teman yang lain. Pemirsa, ini kisah nyata perubahan akhlak, tidak usah narik dari mana-mana, yang dari hasil sendiri sudah menjelaskan seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.